kelas 6 yang Bu Samsinar kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita bertemu di dalam pembelajaran agama Kristen ya. Sudah siap semua anak-anak? Baik, sebelum kita akan memulai di dalam materi kita, di bab yang pertama kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya, silakan memberikan penghormatannya, cara sikap yang sopan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini karena berkat-Mu dan pertolongan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami juga anak-anak kelas 6 yang akan mengikuti pembelajaran hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memimpin, membimbing mereka, sehingga mereka boleh memahami pembelajaran hari ini tentang ibadah yang berkenan ya Tuhan. Kami menyerahkan pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bab yang pertama, kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama. Nah, menurut kalian apa itu ibadah? Atau kalian pasti sudah menjadi anak-anak yang setia di dalam beribadah, betul ya? Setiap gereja-gereja pasti menyelenggarakan yang namanya ibadah. Nah, kita akan melihat supaya kita bisa memahami tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan melihat dari Alkitab dalam perjanjian lama, dari kisah bangsa Israel dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel mereka beribadah. Kalau kita menyimak pasti ada perbedaan ya, ibadah waktu atau zaman perjanjian lama dengan ibadah zaman sekarang. Nah, Bu Samsinar punya sebuah kotak nih. Ada kotak di sini, ada 2 nih. Kalian tentu pasti tahu ini namanya apa. Kalau sudah lihat kotak seperti ini pasti tahu itu adalah isinya hadiah, ya, kotak hadiah. Siapa yang sudah pernah dapat hadiah di sini? Tuh, 2, 3, semua sudah pernah dapat hadiah. Hadiah apa yang pernah kalian dapatkan? Mungkin itu sebuah jam tangan, mungkin itu adalah uang, atau handphone, atau game yang kalian impi-impikan. Siapa yang pernah memberikan kalian hadiah itu? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian mendapatkan hadiah? Perasaannya gimana? Betul, pasti hatinya bahagia dan senang ketika mendapatkan hadiah. Apalagi hadiahnya itu sudah lama diingin-inginkan, bahkan sampai didoakan. Terwujud doanya, ada orang yang memberikan hadiah itu sesuai dengan keinginan kita. Itu hatinya pasti bahagia dan senang. Nah, kenapa kalian bahagia? Kenapa kalian senang ketika mendapatkan hadiah? Karena kalian merasakan atau kita merasakan bahwa orang yang memberi hadiah kepada kita begitu mengasihi kita, begitu menghargai kita, begitu mengasihi kita. Pasti kita merasa dihargai, dihormati, dan dikasihi. Betul ya? Kita senang ketika mendapatkan hadiah itu. Nah, anak-anak kelas 6 yang dikasih oleh Tuhan, sama halnya zaman dahulu ketika orang-orang percaya beribadah kepada Tuhan Allah yang dipercayainya, mereka memberikan hadiah kepada Tuhan Allahnya. Berupa apa? Bukan jam tangan, bukan uang, bukan ya, tetapi berupa korban persembahan. Berupa apa? Korban persembahan. Nah, ketika mereka memberikan korban persembahan itu memberikan tujuan, mengingatkan mereka bahwa mereka menghargai, mereka menghormati, mereka mengasihi, dan itu sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mereka memberikan hadiah atau persembahan korban itu di dalam ibadah mereka. Nah,
Di dalam perjanjian lama, ketika seseorang beribadah, harus ada persembahan atau korban yang diberikan. Sebaliknya, ketika seseorang mempersembahkan korban, itu artinya dia sedang mengadakan ibadah. Nah, ketika bangsa Israel mereka beribadah kepada Tuhan Allah, lalu mereka mempersembahkan korban, tujuannya apa? Itu mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Allah, sebagai bentuk kasih mereka kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah. Mereka memberikan korban persembahan itu, lalu mereka juga menaikkan nyanyian dan pujian, bahkan doa kepada Tuhan Allah. Nah, berbagai tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah sebagai pencipta semesta langit dan bumi, itulah ibadah. Ya, berbagai tindakan atau sikap yang menghargai dan menghormati Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, ada ciri di dalam ibadah, yang artinya ada yang harus dan wajib ada di dalam ibadah itu, yaitu memberikan korban persembahan atau persembahan korban. Ketika kita belajar dari ibadah di dalam perjanjian lama ini, tentunya kita tidak lepas dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka yang sudah mengenal ibadah. Siapakah mereka? Yaitu bapak leluhur bangsa Israel, ya, yaitu Kain dan Habel. Terus siapa lagi? Abraham, betul. Kemudian siapa lagi yang kalian pernah tahu memberikan persembahan? Yakub. Nah, ini dia nih, bapak leluhur bangsa Israel. Ada Kain dan Habel. Mereka adalah bersaudara. Siapa ya ayah mereka ya? Ayah mereka adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Nah, kedua anak dari Adam ini mereka punya pekerjaan yang berbeda. Kalau Kain, pekerjaan sehari-harinya dia bercocok tanam. Kalau Habel, pekerjaan sehari-harinya dia berternak. Nah, mereka sudah mengenal ibadah. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam ibadah mereka. Jadi ketika mereka mendapat hasil ternak, kemudian hasil tanaman mereka yang diberkati oleh Allah, mereka mempersembahkan itu kepada Allah. Nah, dalam hal ini Kain mempersembahkan apa? Mempersembahkan hasil tanaman-tanamannya, sayur mayur. Habel mempersembahkan apa? Karena dia seorang peternak, dia mempersembahkan kambing atau domba. Garis bawahi, yang terbaik, yang terbaik. Lalu tujuan mereka mempersembahkan apa yang mereka berikan ini kepada Tuhan Allah adalah sebagai ucapan syukur mereka karena kasih Allah kepada Kain juga Habel. Kemudian kalau kita lihat lagi ibadah yang dilakukan oleh Abraham. Ibadah yang dilakukan oleh Abraham, dia mempersembahkan anaknya, dia merelakan anaknya, satu-satunya anaknya yang bernama siapa? Ishak. Ya, Ishak dipersembahkan sebagai ibadahnya kepada Tuhan Allah. Nah, kenapa dia mau merelakan Ishak sebagai persembahan kepada Allah? Dia memberikan anaknya kepada Allah, dipersembahkan. Karena apa? Itu bukti ketaatan dari Abraham. Dia merelakan anaknya. Lalu ada lagi anak-anak kelas 6. Kalian tentunya tahu ya, anak dari Ishak itu adalah Yakub. Jadi keturunan Abraham hingga kepada Ishak, lalu kemudian kepada Yakub adalah orang-orang atau generasi yang sudah mengenal ibadah karena mereka mengasihi Allah. Nah, Yakub ketika dia beribadah, dia melakukan ibadahnya di atas gunung. Dia mempersembahkan korban di atas gunung
Sebagai apa? Bukti dia mengasihi Allahnya. Nah, kalau kita lihat lagi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu ya, mereka membuat kemah-kemah. Nah, di tempat kemah itu mereka mengadakan ibadah kepada Tuhan Allah. Sama, ciri khasnya sama ya. Mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Lalu ketika zamannya Daud sudah lebih maju. Jadi Daud sudah bisa membangun satu tempat atau yang namanya bait suci, itu berada di Yerusalem. Nah, dari berbagai daerah orang-orang datang ke Yerusalem untuk apa? Mengadakan ibadah. Masih sama ya. Orang-orang yang datang beribadah, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Nah, korban yang akan dipersembahkan itu mereka tumpangkan tangan ya, menaruh tangannya di atas korban yang akan mereka persembahkan. Artinya apa? Itu sebagai bahwa Allah mengampuni segala dosa mereka dan Allah menghindarkan segala kebinasaan. Jadi ada perlindungan Allah. Nah, itu adalah pengharapan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama ketika mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, sekarang kita bisa tarik kesimpulannya bahwa perjanjian ibadah di dalam perjanjian lama itu ditujukan kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Nah, ciri khasnya mereka memberikan apa? Memberikan persembahan korban melalui apa yang mereka miliki. Salah satunya yang sudah jelas adalah binatang yang harus dipersembahkan. Tapi ingat, binatang yang dipersembahkan itu nggak sembarangan, tapi binatang yang terbaik yang tidak bercacat celah, begitu kata Alkitab. Nah, demikian pembelajaran kita pada kali ini, bagaimana ibadah di dalam perjanjian lama itu sudah dimulai, dan kita boleh menyimpulkan bahwa ketika bangsa Israel atau orang-orang yang berada dalam perjanjian lama memberikan atau mengadakan ibadah kepada Allah, mereka harus memberikan sesuatu. Dengan apa? Tulus hati, karena mereka mengasihi Allah. Itu juga sebagai bukti ketaatan mereka. Nah, untuk tugas nanti Bu Samsinar akan berikan, ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, tidak banyak, menjawab dari kisah Kain dan Habel. Nanti Bu Samsinar akan kirimkan melalui grup WA ya. Semangat mengerjakannya. Tentunya kalian bisa mengerjakan itu dengan cara membaca pasal itu ya. Pasti bisa. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga boleh belajar tentunya, walaupun kita masih belajar dari ibadah dalam perjanjian lama, dan kita juga sampai sekarang ini mengadakan ibadah kepada Tuhan Allah. Nah, satu hal yang harus kita ingat, yang harus kita taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita ketika kita beribadah, harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas pelajaran yang sudah kami dapat pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerti, sehingga kami dapat juga sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah kami. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan dan korban yang hidup di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak kelas 6 yang sudah belajar hari ini, tuntun mereka ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu juga Roh-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.